Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan khotbah kita hari ini berjudul Izinkanlah Allah bekerja di dalam hidupmu. Izinkanlah Allah bekerja di dalam hidupmu. Alkitab Kitab Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini sering kita dengar, bahkan kita hafal ayat ini. Pertanyaannya adalah, apakah ayat ini berlaku untuk semua orang, atau tepatnya apakah ayat ini berlaku untuk semua orang Kristen? Kita sering menggunakan ayat ini ketika menghadapi persoalan yang tidak baik, ketika kita kehilangan sesuatu, ketika kita jatuh sakit, kehilangan pekerjaan, musibah, dan lain-lain. Kita bicara kepada diri sendiri dan bicara kepada orang lain untuk memberi kekuatan bahwa Allah turut bekerja di dalam masalah yang kita sedang hadapi saat ini. Tetapi kadang-kadang ada hal-hal yang aneh dan hal-hal yang lucu. Mengapa? Misalnya, ada orang-orang Kristen yang bekerja malas-malasan, tidak disiplin, tidak jujur, teledor, menggelapkan uang perusahaan, lalu dipecat. Ketika dipecat, kondisinya tidak baik, tidak siap untuk kehilangan penghasilan, tidak siap untuk kehilangan pekerjaan, tetapi kemudian mengatakan, aku percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam masalahku ini, dan menganggap bahwa akan ada hal yang lebih baik Tuhan sediakan ketika kehilangan pekerjaan. Orang Kristen tersebut mungkin lupa bahwa dia teledor dan dia tidak menjadi anak Tuhan yang taat, sehingga harus kehilangan pekerjaan. Demikianlah sering kita berlaku demikian. Mungkin dalam kasus yang lain kita berbuat tidak benar, kita melanggar firman Tuhan, kita tidak peduli kepada Allah, tetapi ketika kita menghadapi masalah, kita katakan bahwa Allah turut bekerja. Sebetulnya nats di atas, ayat di atas berlaku untuk orang yang mengasihi Allah. Jadi tidak berlaku umum. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ayat tersebut berlaku untuk mereka yang mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bicara soal masalah, dan hari-hari ini kita semua tahu masalah besar yang ada di hadapan kita adalah wabah virus corona. Bicara soal masalah, penyebab dari masalah, kejadian yang kita alami, yang kita hadapi, bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, bisa saja kita menghadapi masalah bukan karena kesalahan kita atau karena kesalahan seseorang atau sesuatu, tapi mungkin kita menghadapi masalah imbas dari keadaan, resesi dunia, banjir, bencana alam. Mungkin bukan kesalahan siapa-siapa, tetapi setiap orang mengalami masalah karena bencana tersebut, atau mungkin masalah-masalah yang lain. Lalu yang kedua, ada masalah yang terjadi karena memang kita berbuat dosa, kita berbuat salah. Seseorang mencuri, seseorang terlibat di dalam perzinahan, seseorang malas, tidak disiplin, seseorang terlibat di dalam perbuatan terlarang, lalu dia mengalami masalah, mengalami akibat dari masalah tersebut. Jadi itu merupakan masalah yang terjadi karena kesalahannya sendiri, karena pelanggarannya sendiri, karena perbuatannya sendiri, dampak dari
perbuatannya. Lalu kemudian ada masalah yang terjadi bukan karena kesalahan kita, tetapi karena kesalahan orang lain mungkin, atau mungkin bukan kesalahan siapa-siapa. Alkitab mengatakan di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 15 dan 16, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus, dalam nama Kristus itu. Jadi ayat ini mengatakan, memang ada masalah karena perbuatan kita sendiri, tetapi juga dikatakan ada orang-orang yang menderita sebagai orang Kristen. Jadi karena kekristenannya mungkin dia menderita. Jadi memang ada penyebab-penyebab dari masalah yang dihadapi oleh manusia. Semua masalah memang diizinkan oleh Allah. Tetapi bukan Allah yang menginginkan masalah itu. Tidak ada. Allah menginginkan manusia mati, meninggal karena wabah corona. Tidak ada Allah menginginkan manusia meninggal, mati, tersia-sia. Tidak ada Allah menginginkan demikian. Tetapi memang kadang-kadang Allah izinkan supaya apa? Supaya manusia menyadari kebutuhannya akan Allah, menyadari bahwa hidup harus bergantung kepada Allah. Jadi kembali kepada nats tadi yang mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kembali kepada nats tadi, ya, artinya adalah, ya, kalau sesuatu terjadi, masalah terjadi kepada orang yang mengasihi Allah, kepada saudara dan saya, kita yang mengasihi Allah, maka Allah akan menjadikan semuanya menjadi kebaikan buat kita. Jadi kalau hari-hari ini kita menanggung masalah yang besar karena wabah corona, kalau kita adalah orang yang mengasihi Allah, percayalah Allah akan membalikkan keadaan menjadi kebaikan buat kita semua. Amin. Nah, sekarang masalahnya adalah mengasihi Allah. Bagaimana mengasihi Allah dan siapakah yang mengasihi Allah? Mengasihi Allah artinya menganggap Allah berharga dan penting dibandingkan dengan hal-hal lain. Mengasihi Allah, menganggap Allah berharga dan penting dibandingkan dengan hal-hal lain. Bahkan orang yang mengasihi Allah rela berkorban untuk Allah, demi untuk Allah. Alkitab mengatakan di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Allah mengasihi manusia, dan untuk itu dia buktikan bahwa dia rela berkorban, mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, dikorbankan, mati di atas kayu salib demi untuk keselamatan manusia. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Nah, jadi kalau saudara dan saya, kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah, mari kita selidiki apakah Allah adalah yang terpenting di dalam hidup kita. Lalu mari kita menyelidiki, apakah kita pun juga rela berkorban demi Allah? Ataukah kita hanya menjadikan Allah sebagai center class, di mana ketika kita punya masalah kita minta dan terus kita minta dan kita tuntut hanya menuntut kepada Allah? Apakah demikian kekristenan kita? Tetapi orang yang mengasihi Allah, dia menganggap Allah lebih penting daripada hal-hal lain, dan dia bahkan rela berkorban untuk Allah. Jadi itulah yang harus kita renungkan. Lalu yang selanjutnya, bagaimana cara kita mengasihi Allah? Bagaimana cara kita mengasihi Allah? Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi
mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi orang yang mengasihi Allah, dia rela untuk melepaskan pengampunan. Orang yang mengasihi Allah, dia rela untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Lalu yang selanjutnya 1 Yohanes 5 ayat 2 mengatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi orang-orang yang mengasihi Allah adalah orang-orang yang mau melakukan firman Allah, orang-orang yang mau taat kepada Allah, melakukan perintah-perintahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Mari kita membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menempatkan Allah sebagai yang lebih penting daripada hal-hal yang lain. Dan kita juga harus rela berkorban untuk Allah. Lalu yang selanjutnya, mari kita belajar untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak menyimpan kesalahan orang-orang lain. Dan kemudian mari kita belajar taat dan terus belajar taat kepada firman Allah. Itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang-orang yang mengasihi Allah, mereka adalah orang-orang yang terpanggil, yang dipanggil untuk masuk di dalam rencana Allah. Dan karena Allah memanggil mereka masuk di dalam rencananya, maka situasi yang ada di dalam orang tersebut, sekalipun situasi yang buruk, Allah sanggup untuk mengubahkannya menjadi kebaikan bagi orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, percayalah, di dalam situasi wabah corona saat ini, kalau saudara adalah orang yang mengasihi Allah, maka Allah akan sanggup mengubahkan keadaan, mengubahkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Saudara akan tetap tegak, saudara akan tetap berdiri dan memandang kepada kiri kanan, dengan saudara tetap memandang kepada Allah, dan Allah bekerja di dalam hidup saudara. Izinkanlah Allah bekerja di dalam hidup saudara. Izinkanlah Allah bekerja di dalam hidup saudara. Belajarlah untuk mengasihi Allah. Di dalam situasi saat ini, keadaan Indonesia yang sedang berjuang untuk bangkit, keadaan negeri kita yang sedang berjuang untuk bangkit, tiba-tiba badai corona melanda. Badai corona, wabah yang merupakan masalah global, tiba-tiba menerpa Indonesia, menerpa kita semuanya. Pertanyaannya, apakah Allah berdiam? Apakah Allah diam dengan keadaan ini? Tentu saja tidak. Allah tidak menghendaki manusia mati secara sia-sia. Allah tidak menghendaki manusia mati secara sia-sia. Pastilah Dia menginginkan keadaan menjadi baik, keadaan dipulihkan, dunia dipulihkan, Indonesia dipulihkan, saudara dipulihkan. Oleh karena itu, karena Allah menginginkan kebaikan, pemulihan buat kita, dan Allah bukan hanya menginginkan manusia pulih dari wabah corona, tetapi Allah menginginkan kita semua dipulihkan dari dosa, dipulihkan dari hutang dosa, dipulihkan dari keadaan terputus hubungan dengan Allah. Allah menginginkan kita dipulihkan hubungan dengan Allah. Allah menginginkan anak manusia kembali kepada jalannya, kembali kepada Allah. Mengapa? Karena Alkitab di dalam kitab Yesaya mengatakan bahwa setiap manusia bahwa manusia mengambil jalannya sendiri-sendiri. Kitab Yesaya mengatakan manusia mengambil jalannya sendiri-sendiri. Allah tidak menghendaki demikian. Allah ingin manusia kembali kepada panggilannya, kembali kepada Allah, karena manusia diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan segambar dengan Allah, dan Allah memberikan nafas rohnya. Allah memberikan hubungan kepada manusia. Manusia bisa berhubungan dengan Allah. Allah tidak menghendaki kematian manusia, tidak menghendaki manusia terputus hubungan dengan Allah. Jadi wabah corona ini, bagi saudara dan saya, bagi kita semua orang-orang Kristen yang mengasihi Allah, Allah akan ubahkan, Allah akan mengubahkan keadaan ini sehingga menjadi kebaikan buat kita semua, dan kita boleh
menjadi berdampak buat orang-orang lain, sehingga orang-orang boleh mengenal Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat di dalam hidup kita pribadi. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, inilah renungan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini. Saya percaya jemaat Metamorfosa berdoa di rumah masing-masing, menyembah Tuhan, dan mari kita renungkan inilah ayat firman yang diberikan Tuhan kepada kita hari-hari ini. Mari belajar mengasihi Allah. Mari belajar mengasihi Allah. Mari belajar mengasihi Allah bukan hanya dengan kata-kata, dengan lagu-lagu yang enak didengar, tetapi mari mengasihi dengan segenap hati, segenap kekuatan, dan lalu wujudkan di dalam tindakan-tindakan kita. Percayalah bahwa Allah mengubahkan keadaan kita. Percayalah bahwa Allah mengubahkan keadaan kita, dan Allah jadikan semua ini menjadi kebaikan buat kita. Saudara yang mengerti, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan Allah yang mengurapi ya Tuhan firman-Mu ini ya Tuhan, menghidupkan oleh nafas Roh Kudus. Bapa, hamba berdoa Tuhan buat yang mendengarkan dimanapun berada, dimanapun mereka berada ya Tuhan, urapi Bapa. Jamah ya Tuhan, berikan Roh Kudus ya Tuhan, menjamah hati setiap kami, setiap mereka ya Tuhan, sehingga kami kembali kepada Allah, kembali kepada panggilan. Kami belajar mengasihi Allah, dan kami tahu bahwa Allah bekerja di dalam kami. Tuhan, keadaan ini akan menjadi baik, bahkan Allah akan menjadikan kebaikan buat kami Bapa. Dan ini akan kami bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan setiap kami yang mendengarkan. Berkati Bapak setiap kami yang mendengarkan. Sembuhkan ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Tolong Tuhan. Kalau anak-anak-Mu mempunyai masalah, Engkau Allah yang menjawab. Allah yang menjawab. Allah yang menjawab. Berkati Bapak, berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.